Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang. Film ini berjudul Neno Sailaja yang dirilis pada tahun 2016. Apakah cinta sedari kecil akan berakhir di pelaminan sewaktu dewasa? Film ini tentang kisah cinta sederhana yang terasa begitu istimewa. Anak kecil itu bernama Hari. Ia mengenal cinta terlalu dini. Hari naksir berat kepada Sailu sejak pandangan pertama. Kehidupan Hari dan Sailu jauh berbeda. Hari mendapat kasih sayang lengkap dari orang tuanya, berbeda dengan Sailu yang membenci ayahnya. Saat ulang tahun saja, ayah Sailu tidak ada pulang ke rumah. Hal itu membuat Sailu sering dirundung duka. Beruntung ada sosok Hari yang selalu mampu membuat Sailu terhibur dan tersenyum. Kebersamaan Hari tidak lama dengan Sailu, karena Hari harus pindah rumah ke Mumbai. Ayahnya yang seorang pegawai pemerintah pindah tugas ke sana. Padahal Hari belum sempat mengutarakan perasaannya pada Sailu. Perpisahan datang terlalu cepat. Hari sangat menyesal karena tidak segera mengungkapkan cinta. Penyesalan itu diluapkan dengan langsung menembak gadis lain yang dia suka. Sejak masih SD, Hari nembak orang sembarangan, mulai dari teman kelas hingga guru sekolahnya. Ibunya tidak pernah memarahi Hari meski salah. Hari terus menembak gadis-gadis, tapi selalu saja ditolak. Dia sama sekali tidak menarik di mata gadis-gadis cantik. Hari hanya dianggap sebagai kakak atau sahabat. Sudah tidak terhitung jumlah penolakan yang diterima. Cinta ditolak, alkohol ditenggak. Itu sosok Hari waktu dewasa. Niniku fisik, I'm sorry Hari. Meski kini sebagai DJ, tetap saja kisah cintanya selalu GJ alias nggak jelas. Mungkin Hari tergolong pemuda selengean, tapi dia sangat menyayangi keluarganya. Suatu hari, saudari Hari, Suca namanya, membawa temannya ke rumah. Hari langsung keluar dengan penuh gaya. Dia sok kegantengan menebar pesona. Niatnya sih ingin menggoda, tak taunya wanita itu sudah berumah tangga. Kan koplak si Hari ini. Harry, Srishti, please carry on. my husband. Hi honey. Begitu malang nasib cintanya si Hari ini. Padahal wajahnya cukup ganteng. Kini dia berjanji tidak ingin lagi mengenal cinta. Dunia ini terasa tidak adil ketika Hari menemukan seorang pemuda tidak ganteng-ganteng amat berkencan dengan gadis cantik di pinggir pantai. Botol minuman semakin ditenggak hingga dia mabuk berat. Hari sudah teler, hampir saja terjatuh ke laut. Tapi nasib baik sepertinya akan mulai datang. Seorang gadis cantik menyelamatkannya. Hari sampai melongo melihat kecantikan gadis itu. Hari kemudian diantar pulang, tapi dia terlalu banyak omong di atas motor. Hari akhirnya diturunkan di tengah jalan. Temannya yang datang mengajak Hari untuk mengejar gadis yang dikagumi itu. Tapi Hari tidak mau. Meski dalam keadaan mabuk, dia masih ingat janjinya tak ada lagi cinta-cintaan. Keesokan harinya, Hari membantu seorang anak kecil bisu bernama Puja yang sedang tersesat di rumah sakit. Gadis cantik yang sempat menolongnya semalam melihat itu. Kini giliran Hari yang dikagumi. Nomor HP Hari juga dicatat diam-diam saat itu. Hari juga melihat gadis cantik idamannya. Dia langsung semangat ingin berkenalan.
Tapi semangat itu luntur seketika. Hari sudah tidak ingin lagi cintanya ditolak, dia sudah lelah mengurus asmara. Ketika akan pulang, sekelompok preman memblokir jalan karena akan datang menteri yang akan meresmikan sebuah patung. Polisi yang ada tidak bisa berbuat apa-apa. Hari yang kesal meminta agar jalan dibuka, tapi justru mendapat serangan. Langsung saja dia menghajar para preman itu sambil mengatur lalu lintas. Lagi-lagi gadis cantik tadi melihat keberanian dan kebaikan Hari yang nampak semakin terkesan. Hari juga melihatnya, tapi sekali lagi Hari sudah ogah mendekati wanita. Ujung-ujungnya nanti pas ditolak juga teletuk benak Hari. Gadis cantik itu bernama Sailu. Dia bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Saat di kantor, gangster lokal bernama Maharsi datang mencari orang yang bernama Kirti. Kirti adalah teman Sailu. Maharsi mengancam Kirti agar melupakan pacarnya, karena pacarnya akan dinikahi dengan orang lain. Halo, yavar మీరు? Shiloh. Thank you so much. కీర్తి ఎవరు? Ayah Kirti dijadikan sandera agar Kirti tidak bisa berkutik. Sailu tidak tinggal diam melihat temannya menghadapi masalah. Dia ingat pemuda baik hati yang senang membantu sesama. Hari ditelepon untuk diminta menyelesaikan masalah Kirti. Sailu dan Hari pergi ke rumah Kirti. Saat itu Kirti ditemukan sedang mabuk berat karena ditinggal menikah. Hari berjanji akan membantu Kirti membuatnya menikah dengan pacarnya. Maharsi yang menyandera ayah Kirti dibodohi oleh Hari. Maharsi memiliki kisah cinta masa lalu yang pahit. Dia gagal bersatu dengan kekasihnya bernama Sucitra. Hari menyuruh seorang wanita mengaku sebagai Sucitra, sedangkan Kirti adalah anaknya. Mendengar hal itu, sikap Maharsi berubah. Dia kini membantu pernikahan Kirti dengan pacarnya. Sejak saat itu pula, hubungan Hari dan Sailu semakin dekat. Benih-benih cinta dalam dada sudah tumbuh bermekaran. Sailu yang saat ini dekat dengan Hari adalah cinta pertama Hari saat masih kecil. Sosok Sailu juga belum berubah, masih membenci ayahnya Srinivas. Di mata Sailu, ayahnya bukan ayah yang baik. Itulah alasan Sailu tidak mau bertemu ayahnya saat datang ke Mumbai. Ayahnya datang ke Mumbai untuk bertemu gangster bernama Babji yang memaksa agar tanah Srinivas dijual karena akan ada pembangunan proyek ratusan crore. Tapi Srinivas menolak meski diancam. కుదరదని అప్పుడే చెప్పేసేవాడిని. Sailu sendiri sibuk dengan pekerjaannya. Dia secara tiba-tiba mengajak Hari ikut ke Goa menemani Sailu syuting iklan. Tentu saja Hari bersemangat meski saat itu hanya memakai celana kolor. ఎల్లుండి ఫోన్ చేయి మర్చిపో అయితే ఎక్కడ పని ఉందంటావు అని. Kamera. Di lokasi syuting, Hari terkejut melihat adegan iklan yang disutradai Sailu. Adegannya sama persis dengan kenangan masa kecilnya yang pernah Hari lakukan untuk menghibur Sailu. Malamnya, Sailu bercerita bahwa inspirasi dalam iklan dari kisah nyata masa kecilnya. Saya tidak tahu namanya, tapi setiap kali saya merasa sedih, dengan caranya sendiri, dia bisa membuat saya tertawa. Dan sekarang kamu yang seperti itu, tutur Sailu. Kini cinta Hari kepada Sailu semakin membara, karena Sailu adalah cinta masa kecilnya. Saat pulang ke Mumbai, dia langsung mengajak Sailu ke rumahnya. Saat itulah Sailu melihat foto masa kecil Hari. Seseorang yang sering membuatnya tertawa dulu, kini bersamanya lagi. Keduanya sudah menyadari masa lalu yang kembali. Keluarga Hari juga menerima Sailu dengan baik.
Ketika Hari di pantai, gangster yang sudah menyadari dibodohi yang bernama Maharsi datang dengan marah. Tapi Hari sedang tidak berselera untuk berdebat. Seperti Sucitra Anda, saya juga memiliki orang yang saya cintai, namanya Sailu, jelas Hari, membuat Maharsi kembali baper. Tanpa diduga, Sailu juga datang. Hari kemudian mengungkapkan semua perasaannya. Itulah kesempatan terbaik, tidak disia-siakan lagi. Sikap Sailu biasa-biasa saja mendengar ungkapan cinta yang begitu mendalam dari Hari. Apa ini Hari? Saya hanya sedikit lebih dekat dengan kamu, tapi kamu menganggapnya cinta, kata Sailu. Saya tidak mengharapkan ini dari kamu, ucap Sailu, membuat tubuh Hari bergetar. Hari tidak percaya dengan kata-kata Sailu. Dia yakin jika cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Saya menyukai kamu, tapi saya tidak mencintai kamu. Sudahlah, kamu tidak akan mengerti walau saya jelaskan, kata Sailu lagi. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిందే ప్రాబ్లం హరి, but I'm not in love with you. Situasi sedang tegang. Sekelompok preman suruhan Babji yang ingin membeli tanah Sailu justru datang ingin menculik Sailu. Hari menjadi emosi dan menghajar mereka hingga kabur. Sailu kemudian memutuskan mengakhiri hubungan apapun dengan Hari. Dia meminta maaf jika secara tidak sengaja melukai hati Hari. Sailu berlalu pergi dengan tetesan air mata. Sungguh perih hati Hari. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Maharsi berwatak keras, tapi berhati kertas itu menemui Hari lagi. Dia mengaku tidak bisa tidur setelah menyaksikan Hari ditinggal pergi oleh Sailu dengan kata maaf. Persis seperti kisah cintanya dulu dengan Sucitra. Cinta dan hati saya tak terluka, lalu kenapa Anda yang bersedih, kata Hari kesal. Botol minuman kembali menemani Hari yang patah hati. మనకే తెలియకుండా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లవ్లో పడితే పోయేదాకా బయట ఎంజాయ్ చేసి వెళ్తారు. Tapi dia melihat saudarinya Suca bersama seorang pria. Di rumah Suca mengungkapkan jika pria itu adalah Asok, kakak Sailu. Ternyata bukan hanya Hari yang mencintai Sailu sejak kecil. Suca dan Asok juga sudah saling mencintai dulunya. Asok mengajak Suca menikah secara diam-diam. Ajakan menikah itu karena Asok takut akan dijodohkan seperti apa yang dialami oleh adiknya Sailu. Ternyata Sailu telah dijodohkan dengan anak sahabat ayahnya. Hari kini mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hari kemudian bertemu Asok dan berjanji akan membuat Asok menikah dengan Suca. Tapi Hari ingin mengenal keluarga Asok terlebih dahulu. Hari segera dibawa bertemu keluarga Asok. Sailu terkejut dan bahagia melihat Hari. Tapi Hari yang disebut sebagai sahabat akrab Asok berpura-pura tidak mengenal Sailu. Tidak lama kemudian, Asok mengetahui jika Hari mencintai Sailu. Rahasia itu bocor gara-gara kecerobohan Maharsi yang mengirim pesan dan kemudian menelpon. Kebetulan saat itu HP Hari dipegang Asok untuk dicas. Hari yang tertangkap basah meminta Asok tidak membocorkan rahasianya jika Asok ingin bisa menikah dengan adiknya si Suca. Asok juga harus membantu Hari mendapatkan Sailu. Keduanya pun kembali melanjutkan dramanya. Sailu berulang tahun. Hari menemui langsung gadis yang dicintainya sejak kecil itu. Seiring usia bertambah, semua akan berubah. Lingkungan berubah, dunia berubah. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu cintaku padamu, ujar Hari puitis. Gadis mana yang tidak akan meleleh mendengar rayuan sakti itu? Sailu pun tersenyum. Hari kemudian memberikan hadiah kalung. Cinta Hari suci murni, tak tertandingi. Dia juga berusaha menyadarkan Sailu jika ayahnya orang baik. Thank you. Kini acara pernikahan Sailu semakin dekat. Kakek Sailu sudah datang, tapi hubungannya tidak baik dengan ayah Sailu. Mereka tidak saling tegur sapa. Maharsi juga datang karena mengira Sailu akan menikah dengan Hari. Melihat itu, Hari menjelaskan situasi yang sebenarnya. Pada saat menonton TV, Hari dan Sailu hanya diam tanpa kata. Keduanya kikuk. Apalagi muncul iklan yang mengingatkan mereka pada masa kecil.
Kembali rasa baper menggerogoti hati mereka berdua. Sailu kemudian meminta Hari untuk segera pergi karena pernikahannya tinggal 10 hari lagi. Tapi Hari tidak mau. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నన్ను వదిలి- నా పెళ్లి. Beberapa hari tinggal bersama keluarga Sailu, Hari mampu memperbaiki kesalahpahaman di keluarga Sailu. Kehadirannya membuat banyak perubahan. Hari juga mengetahui masalah keluarga Sailu. Ternyata dulu kakek Sailu menganggap Srinivas pria yang tidak bertanggung jawab. Kelahiran Sailu akan menambah beban biaya hidup bagi kakek Sailu. Ucapan itulah yang membuat Srinivas tersinggung. Ia kemudian memilih pergi dari rumah dan bekerja keras di luar demi kehidupan lebih baik untuk anak dan istrinya nanti. Sejak kedatangan kakek Sailu, Srinivas belum menyapanya. Hari menyarankan agar kakek Sailu saja yang menegur duluan. Saran itu pun dilakukan. Hubungan menantu dan mertua itu akhirnya membaik semua berkat Hari. Keluarga Sailu kini ceria dan bahagia. Hari memang anak yang baik. Maharsi yang berusaha menyadarkan Sailu agar menikah hanya dengan Hari. Maharsi rela begadang semalaman untuk menulis puisi, tapi sayangnya tidak sempat didengar Sailu. Hari juga membuat semua keluarga Sailu datang untuk acara pernikahan. Keluarga Hari pun juga datang. Saya senang Sailu sudah akur dengan ayahnya, tapi terkadang saya sedih karena merasa Sailu akan pergi. Sepertinya Sailu tidak akan menjadi milik saya. Hati saya sebenarnya menangis, tapi tidak pernah saya tunjukkan, ujar Hari kepada Karti, teman Sailu yang pernah dibantu dulu. Wajah Hari memang ceria, tapi hatinya berduka. Bagaimana tidak? Dia membantu segala persiapan pernikahan gadis yang sangat dicintainya. Hari harus tersenyum di tengah kebahagiaan keluarga Sailu. Semua orang pasti tidak akan sanggup jika berada di posisi Hari, tapi Hari benar-benar berhati mulia. Dia bahkan merekam secara diam-diam semua kebahagiaan di rumah itu, lalu video tersebut ditayangkan untuk disaksikan bersama. Disitulah terungkap semua perasaan masing-masing keluarga, termasuk suara hati ayah Sailu, Srinivas. Saya ingin membuat anak saya bahagia. Saya rela kerja keras dan jauh dari keluarga agar saya bisa memberikan mereka kenyamanan. Tapi setelah pernikahan ini selesai, Sailu akan pergi jauh, ucap Srinivas dalam video. Ada satu hal yang masih membuat Srinivas sedih. Anaknya Sailu sampai saat ini belum juga mau berbicara dengannya. Bahkan setelah pernikahannya ditentukan, ia belum juga berbicara dengan saya. Saya ingin sekali anak saya berbicara terbuka. Apakah dia menyukai pernikahan ini atau tidak? Semoga saja Sailu tidak mencintai pria lain, kata Srinivas. Sailu terharu mendengar ayahnya. Dia memang salah paham selama ini. Saat bertemu Hari, Sailu menangis dan memeluk Hari tanpa kata-kata. Tapi wajah dan air mata mengungkapkan semuanya. Video yang dibuat Hari juga membuka mata keluarga. Ibu Sailu kemudian bertanya, apakah Sailu menyukai pernikahannya? Tapi bagi Sailu, semua itu sudah terlambat. Jika kalian bahagia, maka itu sudah cukup, jawab Sailu sedih. Berbeda halnya dengan calon suami Sailu. Calon suaminya ini bernama Amar yang sangat bersemangat akan menikah. Tapi ada masalah serius muncul. Sailu diculik oleh Babji agar Srinivas mau menjual tanahnya. Bukannya meminta bantuan ke calon suami Sailu, Srinivas justru menghubungi Hari. Tanpa rasa takut, Hari mendatangi Babji seorang diri. సార్ ఇక్కడ బాబ్జీ Ulah Babji mendapat ucapan terima kasih dari Hari karena kini ayah Sailu mempercayakan Hari untuk menyelamatkan Sailu. Anak buah Babji yang menyerang dikalahkan dengan mudah. Untuk Babji, Hari tidak memukulnya. Lain kali kalau Anda mencoba untuk menyentuh Sailu, saya akan mematahkan tangan Anda, ancam Hari membawa Sailu pergi. Sementara di rumah, calon suami Sailu si Amar marah-marah. Calon istrinya diculik hanya karena masalah tanah yang tidak berharga. Parahnya lagi, justru Hari yang diminta bantuan untuk menyelamatkan Sailu. Hari yang orang asing kini dibuat seperti pahlawan. Maharsi yang mendengar itu langsung marah. Jiwa gangsternya bangkit. Hari memang pahlawan. Jangan berkata jelek sepatah kata pun tentang Hari, ucapnya murka. Amar semakin kesal.
Ia tidak mengenal siapa Maharshi. Akhirnya Maharshi mengungkapkan jika kedatangannya untuk menyatukan Hari dan Sailu. Tidak boleh ada seorang pun yang memisahkan mereka. Maharshi memohon kepada Srinivas agar Sailu dinikahkan dengan Hari. Hanya Hari yang paling pantas menjadi suami Sailu. Ucapan Maharshi membuatnya diusir. Hari yang tidak tahu rahasianya sudah terbongkar pulang membawa Sailu dengan bahagia. Tapi bukan pujian yang didapatkan, justru pengusiran. Amar meminta Hari segera pergi. Hari berusaha memberikan penjelasan, sayangnya tidak ada yang peduli. Bahkan Sailu memohon agar Hari juga pergi. Hancur hati Hari mendengar pengusiran itu. Hari pergi dengan perihnya dada, sementara Amar menegaskan pernikahan akan dilangsungkan besok pagi. Sailu sendiri hanya bisa menangis. Ia akhirnya berbicara dengan ayahnya. "Ayah, saya sangat mencintai Hari. Saya tidak pernah mengatakan ini kepada dia. Keberanian saya berbicara dengan ayah juga karena dia. Hanya Hari yang bisa mengerti saya tanpa berbicara. Saya seperti melihat sosok diri ayah dalam Hari. Dia sudah banyak memberikan kebahagiaan. Hidup tanpa Hari seperti kematian bagi saya, ayah." Bab Sailu sedih. Ayah Sailu sepertinya memang bijak. Pagi-pagi ia mengajak anaknya mengejar Hari ke stasiun. Srinivas tidak peduli lagi nama baiknya akan hancur karena pernikahan Sailu dengan Amar akan batal. Kebahagiaan Sailu lebih utama. Sailu akhirnya memeluk Hari saat bertemu. మొట్టమొదటిసారి తలెత్తి Calon suaminya Amar sudah diculik oleh Maharshi. Hari dan Sailu pun tersenyum. Keduanya pun menikah dan dikaruniai anak. Mereka hidup bahagia dan film pun berakhir dengan happy ending.